Salam sejahtera. Sebelum saya memperkenalkan isi dari video pembelajaran ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah Joshua Alexander Gultom STMM, yang adalah dosen tetap di program studi Teknik Industri, Akademi Teknik Deli Serdang Lubuk Pakam. Ada 4 mata kuliah yang saya ampuh di program studi Teknik Industri, di antaranya, pertama, analisis kelayakan proyek, kedua, analisis perancangan kerja, ketiga, perancangan dan pengendalian produksi, serta perancangan dan pengembangan produk. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan video pembelajaran tentang mata kuliah analisis perancangan kerja. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan terbagi menjadi 3 prinsip. Yang pertama, delivery, interaksi, dan assessment. Sebelum memberikan proses dari delivery, ada CPMK yang diberikan mata kuliah ini adalah mahasiswa memahami konsep dasar analisis perancangan kerja dan integritasnya dengan manajemen sumber daya manusia, mampu menjelaskan definisi perancangan kerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi perancangan kerja, menguasai prinsip-prinsip desain ergonomis dalam perancangan kerja, menerapkan metode analisis perancangan kerja seperti time and motion study, work sampling, dan AHP atau analitik hierarki proses, melakukan pengukuran produktivitas kerja dan penilaian ergonomis kerja, penerapan teknologis dalam perancangan kerja, termasuk penggunaan teknologi informasi, otomasi, dan sistem manufaktur, menganalisis kasus perancangan kerja, dan menerapkan teknologi dalam perancangan kerja. Dari CPMK ini akan diturunkan akan menjadi materi pokok yang akan dipelajari oleh mahasiswa selama 14 kali pertemuan. Dan 2 pertemuan lainnya adalah UTS dan UAS. 14 mata kuliah yaitu, yang pertama, pengenalan konsep analisis dalam desain organisasi perancangan kerja. Kedua, definisi dan faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan perancangan kerja. Ketiga, prinsip-prinsip desain ergonomis dalam perancangan kerja. Keempat, time and motion study. Kelima, analisis waktu-waktu kerja. Keenam, work sampling. Ketujuh, analytical hierarchy proses atau HP dalam perancangan kerja. Kedelapan, penilaian kinerja dan produktivitas kerja. Kesembilan, teknologi informasi dalam perancangan kerja. 10, automasi proses kerja. 11, implementasi sistem manufaktur perbaikan proses kerja. Ke-12, analisis kasus perancangan kerja. Ke-13, penerapan teknologi dalam perancangan kerja. Dan ke-14, peluang masa depan dalam perancangan kerja. Adapun buku acuan yang dipakai untuk mata kuliah ini adalah yang pertama, ergonomi dan pengukuran kerja dalam industri yang dibuat oleh Kohar Sulistiadi, di mana buku ini membahas integrasi antara manajemen ergonomi dan manajemen sumber daya manusia, menjelaskan bagaimana analisis perancangan kerja dapat membantu dan merancang pekerjaan yang mendukung keamanan dan kinerja karyawan. Yang kedua, perancangan kerja ergonomi yang dibuat oleh Gempur Santoso, di mana buku ini membahas tentang konsep ergonomi dalam konteks produktivitas kerja, memadukan prinsip-prinsip analisis perancangan kerja. Yang ketiga, analisis perancangan kerja dan sistem kerja yang dibuat oleh Ramania dan Irwan F. Tadi, di mana buku ini membahas penerapan konsep dasar dan pentingnya analisis perancangan kerja, sistem kerja dalam berbagai konteks di industri. Seluruh poin yang telah saya buat di atas telah tertuang dalam RPS atau rancangan pembelajaran semester, di mana yang telah saya susun untuk 1 semester pada mata kuliah analisa perancangan kerja. Selain itu, penting juga untuk menekankan tentang kontrak perkuliahan pada pertemuan pertama, tentang kontrak perkuliahan yang mengandung semua peraturan yang berlaku dalam kelas, mencakup hal-hal seperti kehadiran, peraturan, tugas-tugas, dan hal-hal yang relevan di dalam perkuliahan. Dalam pembelajaran, saya menggunakan konsep delivery atas penyampaian saya, selalu berupaya untuk membuat kelas lebih menarik, interaktif, dan metode pembelajaran yang serta saya meliputi, di mana diantaranya adalah PBL atau Problem Based Learning, tentang diskusi, kolaborasi, dan pemecahan masalah atau problem solving. Metode PBL atau metode Problem Based Learning adalah proses dengan mengamati langsung
dan memberi penjelasan kepada mahasiswa, menjelaskan dan memotivasi dengan memulai juga dengan mengidentifikasi masalah-masalah yang berkaitan dengan pembelajaran, sehingga mahasiswa mampu memahami masalah yang telah diidentifikasi. Kedua, pemecahan masalah atau problem solving, di mana mahasiswa bekerja secara kolaboratif untuk merancang solusi atau strategi dalam menyelesaikan masalah yang telah diidentifikasi. Kemudian diskusi, di mana mahasiswa bertemu dan kelompok untuk berdiskusi tentang masalah yang mereka temui, menganalisis informasi yang telah mereka kumpulkan, dan merumuskan strategi untuk menyelesaikan masalah. Kemudian, pengguna media pembelajaran yang saya terapkan, yang disediakan oleh institusi seperti LCD dan proyektor, untuk menyajikan slide PowerPoint, di mana saya memastikan bahwa slide PowerPoint yang saya gunakan tidak terlalu banyak maupun tidak terlalu sedikit, dan fokus pada pokok-pokok materi yang akan saya sampaikan. Kedua, interaksi dilakukan melalui komunikasi dua arah dengan mahasiswa, bukan hanya sebagai berbicara di kelas, tetapi saya juga aktif memberikan pertanyaan kepada mahasiswa mengenai kasus atau masalah yang relevan. Selain itu, saya juga mendorong adanya diskusi kelompok bagi setiap mahasiswa, di mana setiap kelompok kemudian akan melakukan presentasi hasil kerja kelompoknya. Saya juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya, baik karena belum memahami materi yang disampaikan atau karena mereka ingin mendalami pemahaman yang telah saya jelaskan. Semua ini bertujuan untuk memastikan bahwa interaksi antara dosen dan mahasiswa berjalan lancar dan pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Yang ketiga, untuk penilaian atau asesmen, penilaian diberikan dari dua aspek yang diukur. Yang pertama, asesmen kognitif atau meliputi tugas, kelompok tugas, dan kuis UTS dan UAS. Yang kedua, asesmen efektif atau mencakup kehadiran selama perkuliahan dan penilaian diri. Dengan menggunakan kerangka penilaian ini, saya dapat secara komprehensif mengevaluasi pemahaman kognitif dan sikap afektif mahasiswa dalam proses pembelajaran. Demikianlah penjelasan saya mengenai mata kuliah Analisa Perancangan Kerja. Selanjutnya, mari kita lanjutkan dengan perkuliahan di kelas untuk pertemuan keempat yang akan membahas metode analisa perancangan kerja Time and Motion Study. Selamat pagi mahasiswa saya. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa yang dibawa oleh aktif. Persilakan pada aktif. Baik, sebelum kita mulai mata pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih pada aktif. Ya, sesuai dengan pertemuan kita yang kemarin, pertemuan kita ketiga, di mana mata kuliah adalah analisa perancangan kerja. Pertemuan kita hari ini adalah namanya Motion and Study, di mana adalah studi analisis gerakan. Kenapa ini dilakukan? Karena pada umumnya, pada kita sebagai seorang mahasiswa, yang dimana kita akan melanjut, kita kan akan mendapatkan pekerjaan. Nah, di setiap semua pabrik atau manufaktur, atau di setiap tempat pekerjaan, pasti ada namanya studi gerakan, atau Time and Motion Study. Maka itu kita harus perlu mengenal dan memahami apa yang dimaksud dengan Time and Motion Study dalam analisis perancangan kerja. Di mana analisis perancangan kerja atau Time and Motion Study ini yang diberikan oleh kontribusi atau Frederick, Wilson, and Tyler. Di mana konsep ini diperkenalkan oleh Frederick untuk apa? Menekankan pentingnya analisis perancangan kerja yang meningkatkan produktivitas atau mengurangi pemborosan. Artinya apa? Bahwa kalau nanti kita terlalu banyak gerakan kerja, akan terjadi namanya pemborosan kalau kita tidak mengenal namanya Time and Motion Study. Di mana semua pabrik manufaktur, apalagi yang di mana perusahaan yang besar, mereka sudah menerapkan namanya Time and Motion Study. Supaya tahu nih, kenapa supaya tahunya? Supaya tahu namanya mengurangi pemborosan. Dan apa? Meningkatkan produktivitas. Ya kan? Sesuai yang saya ajarkan, di mana apa itu produktivitas? Adalah untuk meningkatkan semua hasil produk dalam suatu pabrik. Oke? Ya. Nah, Time and Motion Study adalah meningkatkan efisiensi dalam analisis perancangan kerja. Definisinya apa? Studi waktu dalam motion study. Di mana teknik ilmiah
yang untuk menganalisis perencanaan kerja untuk apa? Meningkatkan efisiensi melalui Kenapa melalui pengamatan? Karena pada umumnya kita bekerja adalah yang dilihat. Nah, setelah kita bekerja dilihat, kemudian apa? Diukur waktunya. Itu maksudnya time and motion study. Ya kan? Dan diukur itu apa? Diukur apa? Untuk merancang namanya stabilitas daripada setiap pekerjaan. Apa yang kedua lagi? Pencatatan, analisis waktu, dan ada lagi namanya meningkatkan efisiensi produktivitas. Yang sebelum saya ajak apa efisiensi? Apa Puput? Efisiensi? Mengurangi atau apa itu? Dia lebih simple, waktu tidak terbuang, kayak gitu. Kayak gitu. Selalu saya bilang efisiensi kayak gitu. Dan apalagi melibatkan pengukuran waktu dan gerakan kerja digunakan apa? Dalam berbagai industri, termasuk manufaktur dan konstruksi. Jadi baik itu mungkin di mesin pasti pakai, baik itu mungkin industri pasti pakai yang namanya time and motion study. Kita lanjut dengan metodologi dan tekniknya. Studi ini melibatkan pengamatan secara langsung dan pencatatan waktu dan data untuk mengidentifikasi pola serta ketidakefisien dalam tugas. Jadi apa polanya? Mana yang pertama dilakukan pergerakan kerja, mana yang kedua, mana yang ketiga. Gitu. Nah, kalau di dalam dia di assembly, kalau kita lihat namanya proses assembly kan, mana tangan pertama, mana tangan kedua, mana yang kita akan ambil. Maka ada namanya 17 gerakan Gerbic, kan gitu. Memulai, mengambil, meletakkan, menghold, kan gitu kan, yang kemarin saya bilang di pertemuan kedua. Kemudian apa lagi? Pengamatan dan pengumpulan data adalah melibatkan secara langsung pencatatan yang diperlukan apa? Setiap studi gerakan. Apa yang dicatat nanti? Adalah waktu. Untuk apa? Untuk mencari namanya waktu siklus, waktu tetap, gitu. Allowance-nya berapa? Kelonggarannya berapa? Maksudnya apa lagi? Apa? Allowance itu adalah waktu kelonggaran. Misalkan nih, ya kan? Terjadi namanya waktu yang tidak sesuai kan gini. Waktu kerja kan 8 jam nih. Oke, ada nama waktu istirahat kan. Nah, waktu kelonggaran itu berapa yang disyaratkan, yang distandarkan? Kenapa? Supaya tadi pada hasil proses kerja nggak ada namanya delay. Kan selalu saya bilang kan di pertemuan saya, dalam setiap manufaktur tidak boleh ada namanya delay. Kenapa kalau terjadi namanya delay? Kenapa Rival? Kalau terjadi namanya delay? Pemborosan. Apa yang terjadi? Kerugian kan? Lanjut namanya manfaat time and motion study. Apa? Meningkatkan produktivitas. Apa itu Martin? Dan melakukan pemborosan waktu dan gerakan sehingga meningkatkan Output. Nah, apa saya selalu bilang? Semua manufaktur tuh pasti ada namanya standarnya berapa yang dihasilkan, berapa outputnya, gitu kan? Yang selalu saya ajarkan adalah dalam input, proses dan outputnya itu, gitu. Jadi berapa mereka per harinya berapa? Harus ada tuh. Nah, kalau kita tidak menerapkan namanya motion study, maka targetnya itu nggak sesuai. Nah, karena kita gunakan motion study itu, maka outputnya sesuai yang diharapkan dengan target. Sehingga apa? Produktivitas tercapai dong. Ya kan? Kan itu yang diharapkan tadi. Untuk meningkatkan produktivitas. Apa yang kedua? Lensi. Menurunkan biaya. Kenapa dia mengurangi? Waktu dan sumber daya yang terbuang. Oke. Sehingga menghemat biaya. Itu dia. Itulah gunanya juga motion study. Apa yang ketiga? Sorta. Akurasi. Akurasi dalam pekerjaan kan? Jadi motion study itu aslinya tuh mengurangi biaya, mengurangi pemborosan dan apa? Akurasi. Apa yang dimaksud akurasi apa? Ketepatan dia. Ketepatan dia untuk mendapatkan pekerjaannya dan hasil kerjanya. Nah, apa alat pengukuran kerja? Ada dong pasti kan? Apa alat pengukuran kerja yang digunakan untuk motion M study-nya? Penggunaan berbagai peralatan seperti apa? Perangkat lunak. Baik perekam video, peralatan khusus, merekam untuk menulis perencanaan kerja. Kenapa itu dilakukan perekaman? Supaya tahu nih, apa yang pertama gerakan dia. Apa yang diambil pada saat dia melakukan pergerakan kerja. Kemudian kelanjutannya apa lagi nih? Kan apalagi yang diambil dia nih?
Setelah dia mengambil satu, kemudian ambil dua, namanya dalam assembly kan, perakitan. Namanya dalam di dunia manufaktur, kan gitu. Dalam dunia manufaktur kalau pabrik kan gitu. Step by step. Satu yang pertama apa yang dilakukannya, kedua apa gitu kan. Adapun langkah-langkah pengukuran time and motion study apa? Memilih tugas apa yang dianalisis. Kedua, memecah berbagai tugas dalam setiap elemen-elemen. Yang ketiga, mengamati. Keempat, mengukur. Kelima, menganalisis. Keenam, mengembangkan. Dan ketujuh, menerapkan solusi. Kenapa? Terapkan solusi supaya tahu nih, baik saya tadi, berapa waktu hasil yang sudah distandarkan. Maka perlu dipantau. Nah, teknik pengukuran waktunya ada berbagai macam saya buat. Menggunakan apa pertama? Stopwatch, ya kan? Yang kedua sistem rating, ketiga sampling waktu. Jadi kalau dia stopwatch akan mengukur nih berapa setiap si operator nih kan, ini operator kerja nih. Nah, diukur dipakai stopwatch nih, ya kan? Berapa pengukurannya? Dalam dia mengambil berapa diukur? Kemudian berapa dalam dia merakit berapa diukur? Ada namanya kedua sistem rating. Apa itu? Untuk penilaian. Kalau dia good, berarti dia memiliki namanya nilai daripada konsisten, skill, effortnya. Gitu. Apakah dia good atau dia bad? Gitu. Kenapa sih sistem rating ini dipakai? Supaya tahu nih setiap operator nih. Makanya kalau nanti nanti kerja, kenapa ada namanya dia diukur evaluasi kalau setiap operator ini dia tidak memenuhi target? Kenapa? Karena ada ukurannya. Apa itu tadi? Sistem rating. Kan sama kalau misalnya kayak di Gojek aja lah. Kan setiap si pembawa kereta, mereka itu diukur tuh. Gimana target mereka itu? Kalau nggak mereka target, apa yang terjadi? Dievaluasi. Itu juga kan, sama setiap orang kita bekerja, ada target-targetnya. Makanya setiap orang yang bekerja mengejar target, dia harus dapat targetnya. Kalau nggak apa, sistem ratingnya akan ketahuan dia. Mungkin dia akan melakukan hasil nilai bad, kan gitu. Tapi kalau dia sistem ratingnya bagus, dia akan ketahuan nilainya good atau excellent, ya kan? Yang ketiga adalah sampling waktu untuk apa? Mengamati pekerja secara acak, mengukur yang dihabiskan. Artinya semua pekerja itu ada nih waktu nih. Baru bagaimana cara atasan mau ngambil waktunya? Pakai sampling waktu. Tinggal secara acak ini. Mana yang dia pekerja sesuai target atau tidak. Itu dalam by step pengukuran dalam time and motion study. Nah, apa contoh penerapan dalam time and motion study ini? Yang pertama apa? Analisis waktu siklus perakitan, mengidentifikasi dan menghilangkan langkah-langkah yang tidak perlu proses perakitan. Ya kan? Kan ini kan? Waktu saya kemarin ada mata kuliah ergonomi kan gitu. Ya, waktu itu belajar ergonomi, mana yang pertama yang diambil untuk produknya. Kemudian mana yang akan tangan kita mau mengambil alatnya. Ya kan? Kemudian mana lagi barang yang akan mau kita assembly atau yang mau kita rakit. Kan gitu. Dalam perakitan. Itu namanya contoh dalam penerapan time and motion study. Jadi dia ada dua tangan bermain kan? Di mana area kerja juga dia tidak boleh melebihi batas dia daripada apa? Mengambil, merakit. Kan gitu. Ini kedua membuat standar waktu untuk pengemasan itu juga. Jadi makanya kalau dalam pabrik juga, karena namanya packing kan, pengemasan. Bagaimana juga pada saat dia mengambil bahan yang sudah jadi, kemudian dikemas, waktunya akan diukur. Kan gitu. Berapa ukuran waktunya? Yang ketiga apa? Mengembangkan program pelatihan merancang itu. Kenapa ada namanya lagi program merancang? Supaya tahu nih, apa yang terjadi yang sebelumnya, update-update yang dilakukan dalam dunia manufaktur. Kan gitu, pasti ada. Baik itu menggunakan otomasi, baik itu menggunakan robotik, ya kan, baik menggunakan teknologi lebih maju gitu. Makanya jangan salah, setiap perusahaan yang bagus itu atau perusahaan besar, pasti mereka ada namanya update. Supaya apa? Supaya tahu berapa waktu standarnya nih. Kan gitu. Berapa waktu standarnya setiap orang pekerja yang sesuai. Makanya ada namanya pelatihan. Makanya setiap orang dilatih, bersyukurlah kalau kita dipakai untuk menjadi seorang mau berlatih. Kenapa? Berarti kita sebagai seorang yang mampu, maka kita upgrade, kita menjadi apa? Lebih tahu lagi nih, apa step by step yang akan dilalui yang terbaru. Itu dalam dunia manufaktur. Gitu kan. Karena ada teman-teman kita nih, ada juga teman-teman kita yang kerja kan. Itu saya juga bertanya itu, apa update yang terbaru gitu. Apalagi dalam dunia manufaktur ya. Nah, alat bantu and motion study itu. Tadi ada perangkat lunak, video kamera, dan diagram alir gitu. Diagram alir itu apa nih? Biasanya. Ayo, diagram alir itu apa?
diagram alir yang kayak ini. Tahapan itu memulai suatu pekerjaan. Iya. Yang mana ini kita buat dulu nih kan? Mana yang bekerja, mana nanti yang ditransportasi, mana yang diinspeksi, mana nanti yang di macam peta proses. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk flowchart. Ya kan? Dalam bentuk flowchart. Artinya mana yang mulai, yang disimpan dulu nih. Kemudian dia transportasi, mana yang akan ditransportasi untuk dilanjutkan dalam proses kedua, ketiga, keempat. Itu namanya diagram alir yang digunakan apa? Memvisualisasi. Jadi apa? Dengan ada namanya diagram alir, hanya melihat gambar aja, kita bisa memulai atau kita bisa menilai ini proses kerjanya. Mana yang akan dibawa duluan? Kan begitu biasanya kan? Mana yang akan diinspeksi atau apa? Diperiksa. Mana yang akan lagi dilanjutkan atau dioperasi. Begitu. Ini namanya analisis gerakan ini. Yang pertemuan kita kedua kan, pertemuan kedua adalah namanya gerakan, analisis gerakan apa itu? Sitarblik. Mengambil, menghold, memindahkan, meletakkan, gitu kan? Ini analisis gerakannya. Ini apa? Si operatornya nih. Operatornya lagi melakukan proses kerja atau perakitan. Ya kan? Dia mau yang di mana posisi dia dengan ruang kerja dia nggak boleh jauh daripada gerakannya. Kenapa Pak kalau dia jauh? Ya itu tadi. Akan terjadi tadi apa? Waktu. Pemborosan kan? Makanya apa dia ada siklus waktu, allowance waktu standar, waktu bakunya gitu. Di mana analisis gerakan apa itu rival? Pengelolaan data, gerakan, identifikasi setiap gerakan yang terlibat dalam aktivitas yang diamati. Itu. Jadi gerakan itu yang akan aktivitas yang akan diamati. Step by step berapa? Misalnya kemarin kita merakit apa? Merakit waktu apa? Di pertemuan kita di ergonomi ada merakit namanya cok sambung itu kan. Itu. Apa yang di ruang kerja dia kan diikuti nih. Mana step by pertama gitu. Jadi supaya tahu studi gerakannya kan gitu. Makanya dia berhubungan tuh ergonomi, analisis perancangan kerja, dia saling berhubungan. Dalam apa nanti? Dalam proses belajarannya sama dalam menghitung waktunya. Apa yang kedua, identifikasi gerakan yang tidak perlu dan tidak efisien. Nah, itu maksudnya. Kenapa juga di dalam setiap pabrik itu memerlukan namanya ini supaya apa? Supaya tahu nih, misalnya tiba-tiba waktunya yang terjadi namanya delay, itu kan waktu longgar kan, atau waktu yang tidak baku, buang aja. Kenapa? Berarti ada kelebihan dalam proses kerja. Maka digunakan ini. Akan diukur nih. Oh, ternyata ini si operator ini memang dia terlalu berlebih sini. Yang seharusnya ada, buang aja kalau dia terlalu berlebih waktu. Bagaimana kita mengefisienkannya itu tadi. Menghitung kan end motion study-nya. Menghitung apa? Gerakan studi kerjanya. Kan gitu. Step by step dia akan diukur nih. Kenapa? Memisahkan gerakan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Nah, studi kasusnya ini ya, ada studi kasus, ada proses manufaktur, di mana apa tuh? Analisis proses awal, dideskripsikan dulu kan, baru pengumpulan data observasi, dan identifikasi. Kenapa ini sering terjadi? Karena penting. Supaya tahu nih, apa kasus-kasusnya, apalagi kita mahasiswa nih. Nanti kan saya akan berikan coba diterapkan dalam studi kasus ini. Berarti apa yang dicari? Pertama apa? Pengamatan dulu nih. Kalian amati dulu apa observasi yang kalian lakukan di sana dalam studi kasus untuk di pabrik. Kemudian apa? Identifikasi dan pengumpulan data. Ya kan? Baru kita mengimplementasi adakah perubahan? Misalkan layout apa nih? Layout kerjanya. Gitu. Kalau terjadi yang pada saat nanti kalian mengakukan kasus nanti tiba-tiba studi kasus kerjanya berlebihan waktu nih. Udah, kita lakukan perubahan layoutnya. Apa itu? Perubahan ruang kerja dia. Kalau berlebihan waktu gitu kan tadi ada ukurnya kan. Pertama stopwatch, ya kan? Rating, ya kan? Baru gunakan kamera kan, supaya mengetahui ini ukuran waktunya. Nah, kita akan bisa ukur nih waktunya. Dan manfaat apa yang dicapai dalam pengurangan waktu? Menghasilkan pemborosan, kemudian apa lagi? Meningkatkan efisiensi, dan apalagi stasiun kerjanya lebih ergonomis. Nah, kalau udah stasiun kerja yang lebih ergonomis, sudah pasti mengurangi risiko namanya kecelakaan. Mengurangi risiko namanya tidak efisien pada produktivitas. Ya, ini studi kasus 2. Nah, nanti kita akan beri kelompok, nanti saya berikan kelompok.
mahasiswa saya ini, nanti kita beri kelompok, saya berikan satu kelompok studi kasusnya apa, kelompok kedua studi kasusnya apa, nanti kita akan diskusi supaya lebih tahu nih apa yang terjadi dalam studi apa teorinya, prakteknya, sama langsung kita kasusnya. Ya, biar tahu nih apa penerapannya, bagaimana kita cara mengukur time and motion study-nya, bagaimana kita cara melakukan layout-nya, perbaikan kerjanya. Ya. Nah, kesimpulannya apa? Bahwa time and motion study adalah alat yang berharga untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai industri. Apalagi kemudian menerapkan motion study, perusahaan menghemat biaya dan meningkatkan produk. Apa yang ketiga? Penting untuk menggunakan time and motion study untuk memastikan hasil yang lebih akurat dan terpercaya. Ya. Itulah pertemuan kita hari ini gitu. Jadi saya mau memberikan ruang diskusi atau pertanyaan kepada mahasiswa saya, apakah sudah mengerti atau memahami atau ada yang belum, masih ragu-ragu nih, apa maksudnya tadi gitu. Yuk. Saya mau bertanya. Oke. Di situ kan disebutkan untuk mengurangi kerugian dan pemborosan. Iya. Bukannya di setiap perusahaan itu sudah ada SOP-nya? Iya. Maka saya bilang tadi, kalau perusahaan-perusahaan yang besar deh, itu mereka sudah memurahkan namanya SOP. Tapi lagi, setiap perusahaan itu ada aja yang mana celah tadi. Makanya dia bilang ada namanya pelatihan, ya kan? Pelatihan ulang nih. Ada namanya pengukuran daripada time and motion study supaya tahu nih, di mana tadi yang melakukan gerakan terlalu banyak, pemborosan dibuang. Makanya memang ada tadi SOP-nya. Tapi lagi ada namanya update kan? Update. Makanya dalam semua perusahaan itu pasti ada namanya mengulang lagi nih mesinnya nih. Ya kan? Mesin lama dibuang, kenapa? Karena udah nggak efisien. Kalau udah pakai mesin yang baru, pasti SOP-nya juga yang terbaru kan. Makanya kalau bisa berlebih nih, buang aja. Pemborosan jadinya. Itu salah satunya juga. Makanya time and motion study ini selalu dipakai. Gitu. Kenapa? Ada sistem robotik, ada sistem otomasi. Ya kan? Supaya tadi mengurangi pemborosan, melakukan SOP dengan lebih baik, lebih update, kan gitu. Dan lebih efisiensi. Oke, baik. Tadi udah bagus pertanyaan. Ada lagi pertanyaan? Mengapa kita perlu melakukan studi waktu dan gerak dalam operasi cipta Fatima contoh pekerjaannya? Ya, contoh kayak gini ya. Kan pernah kita bayangkan kita lagi merakit mobil atau kereta motor lah, ya kan? Kan dia melakukan pergerakan nih, satu-satu nih, mengambil, ya kan? Apa yang diambil mesinnya, kemudian dirakit. Kemudian apalagi yang mau diambil, dirakit, entah kapnya atau bodinya gitu kan? Nah itu tadi supaya dia kalau tidak melakukan analisis tadi, dia kan nggak tahu nih berapa waktu kerjanya. Nah kalau dengan mengukur waktu kerja, jadi dia ada step by step pengukuran waktu standarnya. Maka digunakan time and motion study supaya tahu nih berapa pengukuran waktu kerjanya, berapa pengukuran standar bakunya dalam kerjanya. Begitu. Baik, terima kasih ya Puput ya pertanyaannya. Ada lagi? Aman ya? Jadi nanti kita siap nanti ya. Nanti pertemuan kita nanti yang yang kelima kita akan bahas lagi. Dan kita akan saya akan bagi nanti kelompok ya, supaya kita lebih diskusi lagi. Baik, kita siapkan pertemuan hari ini. Terima kasih. Saya harap mahasiswa saya dapat memahami dan bisa belajar lagi apa yang tadi saya berikan ya. Nanti saya akan berikan slide-nya. Cukup sekian dan terima kasih.